Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV. Sekarang kita ketemu lagi dalam acara SBT, Sahur Bersama Tokoh. Dan sekarang saya sedang berada di tempatnya Bapak Sudirman Said. Rumahnya dari depan kecil, begitu ke dalam, bras. Teman-teman kru pada terkagum-kagum. Ada rumput yang rapi gitu ya, terus ada lantai kayu, pohon di sana sini, dan bunga-bunga yang di Cipanas itu ada di sini yang aneka ragam, sangat asri, sangat tertata. Saya nggak tahu gaya Amerika atau apa nih. Ada juga kolam-kolam itu untuk meredam panas. Nah, ikannya ada sedikit juga untuk limbah. Oke, sekarang Bapak Sudirman Said sudah di sebelah saya. Assalamualaikum Pak Sudirman Said. Waalaikumsalam Mas Krisna. Senang Pak, saya sama rumah Bapak, teman kru-kru juga ini. Ini siapa yang desain ini? Alhamdulillah ini ada teman arsitek namanya Mas Adi Purnomo, Mas Mamo. Dan Mas Mamo ini orang yang sangat cinta pada lingkungan. Jadi pada waktu desain betul-betul dijaga supaya tidak ada satupun pohon yang ditebang. Bahkan kalau pohonnya melewati rancangan temboknya mesti ngalah itu, dibelokkan. Ngalah, ya? Terus itu di depan ada kolam sedikit karena kalau bisa air hujan atau limbah jangan dibuang begitu saja, tapi diolah dulu, kemudian jadi untuk nyiram tanaman gitu. Dan bisa meredam panas juga. Katanya ya? Bisa menurunkan suhu sedikit. Ya. Oke, Pak Sudirman Said ini dulu adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sekarang tidak ada jadi menteri lagi, tapi kesibukannya tetap banyak sekali. Saya nggak bisa sebutin, kalau bisa sampai sore kalau disebutin semuanya jabatannya ya. Tapi beliau lahir di Brebes tanggal 16 April tahun 63. SD-nya di Brebes, SMP di Brebes, SMA di Brebes, lalu kuliah di STAN di Jakarta. Apa kesan Bapak tentang Brebes sejak Bapak kecil di Brebes? Saya di Brebes sampai SMA, sampai tamat SMA, dan kalau harus mengingat masa lalu ya isinya kesulitan gitu ya. Karena saya kebetulan lahir dan besar di desa, saya boleh bilang desa termiskin di Kabupaten Desa Brebes. apa namanya Pak? Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Dan Brebes itu sampai hari ini pun merupakan daerah yang relatif tertinggal dibanding dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Jadi yang teringat ya kesulitan, penderitaan, struggle, dalam bahasa positifnya perjuangan. Termasuk perjuangan bagaimana meneruskan sekolah, karena jarak dari desa saya kebetulan juga ikut kakak ngenger setelah SD. Dari desa kakak saya tinggal ke kota itu, kan SMP adanya di kota. Itu 12 kilo lebih dan apa? Tidak ada angkutan umum. Tidak ada angkutan umum. Jadi yang punya sepeda naik sepeda. Tapi kalau tidak, kita numpang truknya pabrik gula. Jadi di kira-kira 3-4 km dari kampung saya itu ada pabrik gula. Pabrik gula menyediakan truk untuk ngangkutan anak sekolah ke kota gitu. Nah, saya tiap hari numpang truk gitu. Itu Brebes kan logat Jawanya agak-agak ngapak. Itu Bapak kok bahas tidak ada ngapak-ngapak. Banyak yang mengira saya orang Minang atau orang Sunda. Mungkin sudah lama di Jakarta ya bergaul, jadi agak ngapaknya hilang. Nggak semedok kawan-kawan yang lama di sana lah gitu. Nah, dengan adanya Brexit ini ada nggak pengaruh perkembangan Brebes ini? Saya kira pengaruhnya cukup besar, karena negatif positif ya. Yang positif tentu saja kan akses ya. Orang sekarang mau berniaga atau berusaha di daerah Brebes tuh aksesnya lebih cepat. Tapi juga kita mulai melihat dampak seperti pada waktu tol Cipularang dibangun kan. Orang-orang yang dulu jualan oleh-oleh, jualan makanan-makanan kampung itu sekarang mungkin mulai sepi. Apalagi nanti sebentar lagi kalau sudah nyambung sampai ke Pemalang, Batang dan sebagainya. Tapi itu kan dampak dari pembangunan yang harusnya sudah kita antisipasi lah. Jadi tentu saja akses lebih cepat gitu. Tapi ada juga urusan-urusan sosial yang harus kita antisipasi. Ya, banyak perumahan-perumahan baru yang jadi yang semula jauh gitu sekarang menjadi lebih dekat diakses. Nah, Bapak ini kalau saya baca
kesibukannya luar biasa. LSM ini apalah banyak. Saya nggak bisa sebutin satu persatu ya. Bagaimana Bapak mau bagi konsentrasi dengan lembaga dan organisasi yang begitu banyak? Ya mungkin kebiasaan dari kuliah mungkin ya. Kuliah itu kan aktif di organisasi macam-macam, di senat, di pengurus masjid, majalah gitu, jurnalisme. Jadi terbiasa melakukan hal-hal secara simultan gitu, dan itu terus terjaga sampai bahkan ketika saya jadi menteri pun masih ngurus atau masih bantu lah beberapa organisasi. Jadi aja otomatis saja, dan bukan berarti tanpa tantangan gitu. Kadang-kadang kita juga ngerasa namanya manusia capek juga gitu. Tapi ketika ketemu lagi tantangan baru, ketemu mission baru lah, misi-misi baru, ya kita bangun lagi. Nah, ketika Bapak mengingatkan soal Papa minta saham, itu kan nanti Bapak sudah kenal dengan beliau ini ya. Nah, itu apa nama itu Bapak ini? Kan mengkritik teman atau memperbaiki ini kepada kebenaran gitu. Nature-nya kan saya kira memang semakin ke atas gitu, semakin kecil lingkarannya kan. Dan secara teoritis antar penghuni lingkaran elit itu saling kenal kan. Tapi kan demokrasi memang membutuhkan check and balance gitu. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif segala macam. Jadi mekanisme check and balance itu yang berlaku. Nah, ketika saya sebagai eksekutif kemudian ada siapapun lah, kebetulan saja dia ada di legislatif. Ketika menghadapi masalah-masalah yang kira-kira melanggar norma, ya kewajiban saya untuk pertama mengingatkan, yang kedua ya membawanya ke dalam jalur yang punya otoritas gitu. Dalam hal ini karena waktu itu yang bersangkutan adalah anggota DPR, ya kita bawa ke mahkamah kehormatan gitu. Jadi tidak ada niat secara pribadi, tapi lebih pada nomor satu meluruskan norma, yang kedua menjaga kepentingan publik gitu. Dan tugas saya waktu itu menjaga sektor, dan Bapak Presiden pada waktu pertama memanggil saya adalah yang ditekankan bagaimana membersihkan sektor ini dari praktek-praktek pemburu rente gitu. Jadi saya hanya menjalankan tugas Presiden, dan begitupun ketika saya jalankan aktivitas atau kegiatan itu atas izin dan restu Presiden gitu. Tapi itu diperlukan keberanian yang luar biasa itu. Apa yang membuat Bapak begitu berani menghantam ini? Nah ini yang kadang-kadang menurut saya kebalik-balik, karena sebetulnya kan menjaga kelurusan, menjaga integritas itu kan tugas minimal dari seorang pejabat publik. Jadi ini bukan keberanian, ini ya standar saja gitu. Hanya karena memang sudah lama kita itu melihat arena publik domain itu sepi dari tindakan-tindakan yang sifatnya meluruskan keadaan. Jadi seolah-olah kalau ada sesuatu yang berbeda itu dianggap sebagai satu kepahlawanan. Tapi sebetulnya menurut saya itu standar saja, dan setiap pejabat publik ketika menghadapi hambatan-hambatan seperti itu ya harus bersikap gitu. Nah, mungkin agak berbeda dengan kebanyakan atau yang diharapkan orang, karena kebetulan background saya punya background aktivis gitu ya. Aktivis itu tidak punya otoritas saja kepengen berbuat gitu. Kan gitu kan. Nggak punya apa-apa nih, nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya power, pengen bergerak gitu. Apalagi power di tangan dia gitu. Jadi memang, dan ini kan sebetulnya esensi dari public leadership. Kepemimpinan publik itu memang mesti didorong dengan aktivisme, dengan volunteerism, dengan kerelaan atau inisiatif untuk membela kepentingan orang banyak gitu. Nah ini yang sebetulnya waktu itu kira-kira bekerja di belakang otak dan hati saya lah kira-kira itu. Ada resiko yang Bapak rasakan nggak setelah itu? Ada apa Mas? Ada resiko yang Bapak rasakan nggak dari akibat tentu saja ada tekanan-tekanan, ada kritik, ada kenapa mesti begitu, dan kembali saya menyadari betul nature atau karakter dari tugas-tugas publik itu kan ya memang karena kita ada di ketinggian pasti tidak bisa memaksa semua orang. Tidak ada hal yang
membuat semua orang senang. Jadi ya sudah, yang penting kita kerjakan dengan niat baik, kita sadari bahwa itu ada risikonya dan risikonya dihitung gitu. Sepanjang itu kita pegang, tidak perlu ada kejutan-kejutan, tidak perlu ada kekagetan, termasuk ketika kata orang diberhentikan antara lain karena kasus itu, ya nggak apa-apa, resiko itu sudah kita hitung sejak dulu lah gitu. Ngomong-ngomong, Bapak waktu kecil cita-citanya jadi apa sih? Ini lucu nih. Setiap ditanya saya selalu ketawa. Saya pernah kepengen jadi sopir bus. Sopir bus Damri. Sederhana itu ya? Ceritanya begini, saya sejak bisa naik sepeda kemudian diajak jalan itu. Sekali-sekali dari kampung saya pergi ke jalan raya, dulu namanya Jalan Raya Diandeles, itu Pantura lah. Itu kan jalannya halus gitu ya, kemudian mobil kecepatan tinggi dan sering lihat itu bus Damri. Bus Damri itu berbeda dengan bus lain karena dulu sopirnya pakai seragam, pakai topi pet gitu kan, pakai So, ada toilet, ada belum? Kemudian ada itu kan jurusannya kan Pekalongan, Jakarta, Solo, Jakarta. Jadi saya membayangkan kalau jadi sopir bus barangkali sering jalan-jalan kemana-mana tuh gitu. Sesederhana itu. Dan ketika SD atau kapan itu? SD. Ya, ketika SD ya. Nah mulai SMA kan bergaul dengan banyak orang, termasuk para aktivis kampus yang setiap liburan itu kumpul di rumah kakak saya. Kakak saya itu aktivis Muhammadiyah, aktivis Parmusi. Jadi di situ saya mulai mendengar mereka diskusi, mulai ngintip-ngintip bacaan mereka gitu ya. Mungkin di situ terbentuk walaupun sadar diri tidak mungkin lah sampai kuliah, paling-paling sampai SMA selesai gitu. Karena keadaan orang tua yang memang serba terbatas gitu. Bapak salah satu hobinya adalah membaca buku dan berorganisasi. Buku-buku apa biasa yang suka dibaca? Saya senang belajar tentang karakter orang dan kebetulan lulus akuntan, kemudian dapat kesempatan sekolah di Amerika, dapat beasiswa dari negara juga. Juga belajarnya mengenai human capital, perilaku organisasi dan leadership. Jadi saya senang baca-baca buku biografi, buku kepemimpinan, belakangan buku politik ya saya senang baca. Karena sebetulnya akhirnya saya mendapat pembelajaran bahwa yang menentukan bagus tidaknya institusi apapun lah, mau itu perusahaan, mau itu LSM, mau itu negara bahkan, itu pemimpinnya kan. Banyak negara-negara kecil saja tapi kemudian muncul dengan pemimpin yang hebat, maka terlihat terangkat derajatnya. Begitupun perusahaan, begitupun institusi apapun. Jadi di situ saya banyak belajar dan saya kira dari Afrika Selatan kita belajar, karena seorang Mandela maka Afrika Selatan menjadi mendunia gitu ya. Kemudian di banyak negara lah seperti itu. Jadi karena itu saya senang baca buku-buku yang berkaitan dengan biografi dan kepemimpinan. Baik, Iwan Anad masih di acara SBT, Sahur Bersama Tokoh. Kami sekarang sedang berada di rumahnya Bapak Sudirman Said. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.